menonton tayangan ini, yuk sama-sama kita kembali lagi atas jasa-jasa perjuangan kedua orang tua kita. Lu, kalian semua, gue di sini karena gue adanya begini berkat orang tua gue. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudarin wal anbiya wa jami'i lima zukiru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Puja dan puji beserta tanda syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebutlah alhamdulillah Allah titipkan kedua mata kita masih bisa melihat. Allah titipkan otak di dalam kepala kita masih bisa berpikir. Allah titipkan kedua tangan kita agar kita dapat bekerja. Allah titipkan kedua kaki kita agar kita bisa berjalan. Allah titipkan hati di dalam hati kita agar bisa jatuh cinta. Masya Allah. Udah jatuh terus cinta. Yang namanya jatuh pasti sakit. Setiap yang cinta apapun terasa berbeda. Jatuh cinta akan membuat berbeda. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering manusia lupakan. Apa nikmatnya? Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua nikmat kesempatan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang masih belum sadar atas nikmat kesehatan yang dipergunakannya. Banyak saudara-saudara kita, pelajar-pelajar kita yang mempergunakan sehatnya untuk tawuran. Banyak saudara-saudara kita yang mempergunakan sehatnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan yang mendengar ceramah ini kita sama-sama untuk mempergunakan nikmat sehat kita dengan kita selalu beribadah kepada Allah, dengan kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua adalah nikmat kesempatan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Maka dari itu, hari ini datang waktunya sholat. Kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Hari ini waktunya belajar. Kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Hari ini waktunya ta'lim, waktunya pengajian. Kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Karena hari esok
tidak akan pernah datang kembali. Mudah-mudahan nikmat kesempatan dan kesehatan kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah masih menitipkan kita nafas, Allah masih menitipkan mata untuk bisa melihat, Allah masih menitipkan hati kita agar bisa menerima apa yang kita dapat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur tanpa batas, sesuai ayat yang Allah firmankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah perintahkan kepada kita agar kita selalu bersyukur, agar Allah menambah nikmat kepada kita. Tapi awas, kalau kita kufur, jangan salah, azab yang Allah berikan begitu amat sangat pedih. Maka dari itu, melalui kesempatan yang sangat singkat ini, yuk sama-sama kita menjadi orang yang bersyukur. Tanda syukur yang kita perbuat kepada Allah melalui ibadah, tanda syukur yang kita lakukan kepada Allah melalui perbuatan baik. Contohnya begini, jangan sampai ditiru, ya Allah syukur dapat duit nyolong. Nggak boleh. Syukur yang diperbuat tanda kita kepada Allah melalui ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur buat teman-teman yang masih ada gurunya di rumah. Bersyukur kepada teman-teman yang udah punya suami, yang udah punya istri. Jaga baik-baik istri dan suaminya. Bersyukur kepada teman-teman yang di rumahnya masih ada kedua orang tuanya yang selalu mendukung, mensupport sampai saat ini. Bersyukur buat teman-teman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sangat keramat sekali yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Apa kata baginda Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Baginda Nabi saja mengatakan ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada kedua orang tua. Maka dari itu, buat teman-teman yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya, mulai saat ini, mulai detik ini, yang menonton tayangan ini, yuk sama-sama kita kembali lagi atas jasa-jasa perjuangan kedua orang tua kita. Lu, kalian semua, gue di sini karena gue adanya begini berkat orang tua gue. Lo bisa kerja, sukses, jadi TNI, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi guru. Apapun yang kamu lakukan, itu semua adalah berkat dari kedua orang tua kamu. Kamu lahir dari kedua orang tua kamu atas jasa dan pengorbanannya. Kalau kamu masih durhaka kepada kedua orang tua kamu, jangan harap Allah akan ridho atas pekerjaan yang kamu lakukan. Kalau orang tua kita masih ada, itu doanya sangat amat keramat. Kalau orang tua kita masih ada, itu doanya akan tembus ijabah langsung, tidak ada penghalang. Tapi kalau bukan orang tua yang berdoa, 70.000 penghalang ijabah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi janjikan doa kedua orang tua terhadap anaknya tidak akan ada penghalang. Inilah pentingnya kita agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Birrul walidaini. Kita selalu berbuat baik. Kagak rugi kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Giliran kita berbuat baik sama istri kita aja, begitu amat sangat. Tapi ibu kita dilupakan. Giliran sama teman kita royal sekali. Tapi giliran sama orang tua kita pelit. Kita hitung-hitungan orang tua kita, nak minjem duitnya dulu nak, ibu pengen beli beras, dihitung jadi utang. Astagfirullahaladzim. Nah, ibu mau bayar listrik, dihitung jadi utang.
Anak seperti apa? Dulu kamu beli beras itu dari orang tua kamu. Dulu kamu makan, minum, sekolah itu biayanya dari mana? Kalau bukan karena orang tua kamu. Orang tua panas-panasan. Ada yang saudara kita, itu dia bekerja orang tuanya sebagai tukang sayur. Ada teman-teman kita yang seharinya sebagai kuli bangunan. Hei, kamu sudah sukses. Sadarlah buat kita bahwa jasa orang tua kita, mau kamu kasih dunia dan seisinya, tidak akan pernah ada balasannya. Karena ridho orang tua itu sangatlah penting, berkesinambungan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah pada zaman baginda Nabi, ada seorang pemuda yang hidup di pinggir kota Yaman, yaitu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais berasal dari suku Qarn, yaitu suku yang berada di kota Yaman. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang amat sangat sederhana. Rumahnya di pinggir kota Yaman, gubuk kecil dan tidak besar, tapi ada keramat di dalamnya. Sehingga Allah nyatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tidak terkenal di dunia, melainkan terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketakziman, keridhaan seorang ibunya kepada Uwais Al-Qarni. Semua yang ibundanya inginkan, Uwais Al-Qarni selalu menyempatkan untuk berusaha memenuhi agar hati ibundanya tetap senang. Satu ketika ibunda Uwais Al-Qarni ingin pergi ke Baitullah, ke kota Mekah. Lalu Uwais Al-Qarni memikirkan bagaimana caranya agar ibundanya dapat terpenuhi keinginannya. Lalu Uwais Al-Qarni melihat ada seekor yang menyerupai seperti domba, masih kecil. Lalu setiap paginya Uwais Al-Qarni selalu menggendong itu domba yang menyerupai pada zaman Nabi ketika itu. Digendong naik bukit, turun lagi, naik bukit, turun lagi. Setiap pagi Uwais Al-Qarni memikirkan bagaimana caranya agar ibundanya bisa ke Baitullah. Masya Allah, pelajaran buat kita. Kita disuruh orang tua kita, Mas, beliin ibu cabai ke pasar. Enggak, Mak, gengsi, beli online aja. Masya Allah. Mas, beliin ibu ke warung. Ya Allah, gengsi, Mak, udah gede. Mas, beliin ibu beras ke warung. Gak main, tanggung mah lagi main ML, lagi mabar sama teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita disuruh seperti itu aja masih ogah-ogahan. Lihat Uwais Al-Qarni yang ibundanya sudah lanjut usia, ingin pergi ke Baitullah. Begitu mulia niat hati Uwais Al-Qarni, ingin memberangkatkan kedua orang tuanya, khususnya ibundanya yang saat itu masih ada. Uwais Al-Qarni memikirkan bagaimana caranya. Ketika musim haji datang, tibalah saatnya Uwais Al-Qarni berangkat ke Baitullah bersama ibundanya. Pada saat itu, masyarakat di kota Yaman mencaci maki Uwais. Uwais sudah gila, Uwais sudah tidak waras. Masa seekor anak domba yang kecil digendong naik gunung turun lagi setiap harinya. Tapi apa yang terjadi? Alhasil 8 bulan kurang lebih berselang, musim haji datang. Uwais Al-Qarni mencium kaki tangan ibundanya, lalu menggendong dari kota Yaman berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, keinginan seorang ibundanya. Lantas apa? Uwais Al-Qarni begitu amat sangat mencintai ibundanya. Saking cintanya, Uwais Al-Qarni mengorbankan dirinya untuk bisa menyenangkan hati ibundanya. Ibundanya diangkat oleh Uwais Al-Qarni, digendong oleh Uwais Al-Qarni, berjalan menuju Mekah, Baitullah, begitu amat mulia. Keinginan seorang anak dan kekuatan seorang ibu untuk pergi ke Baitullah. Berjalan kaki kurang lebih 1 bulan, Uwais Al-Qarni berjalan kaki dari kota Yaman menuju kota Mekah untuk ke Baitullah. Bayangkan, setiap harinya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya berjalan pergi ke Baitullah. Sangat muliakah perbuatan Uwais Al-Qarni? Patut kita contoh dan patut kita tiru.
anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti Allah akan puji dan hidupnya akan menjadi barokah fi dunya wal akhirah. Satu ketika Uwais Al-Qarni ingin sekali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di kota Yaman kembali, Uwais sangat kuat ingin bertemu dengan Rasulullah, balik ke kota Madinah yang mana kota tempat tinggalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di samping lain, Uwais Al-Qarni mempunyai seorang ibu yang sudah tidak muda lagi. Uwais Al-Qarni mempunyai seorang ibu yang sudah rentan usianya. Lantas Uwais pun memikirkan dengan matang-matang agar bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibundanya untuk menemui baginda Nabi di kota Madinah. Uwais izin kepada ibunda, "Wahai ibundaku, aku ingin pergi ke kota Madinah, bertemu, aku ingin berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa kata ibunda Uwais? "Baiklah, silakan kau menemui Rasulullah, tapi jangan lama-lama. Sesudah kamu berada di kota Madinah, kamu pulang lagi. Sesampai kamu bertemu dengan Rasulullah, kamu langsung pulang lagi." Ibu berada di kota Yaman. Hati Uwais Al-Qarni begitu amat sangat senang mendengar perkataan ibundanya yang mengizinkan Uwais Al-Qarni berangkat pergi ke Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan kaki Uwais Al-Qarni hampir kurang lebih sebulan perjalanan dari kota Yaman menuju kota Madinah. Uwais Al-Qarni dengan begitu amat semangatnya berjalan. Sesampai di kota Madinah, Uwais menanyakan kepada warga Madinah, "Di mana rumah Rasulullah? Di mana rumah Rasulullah?" Dikasih tahu oleh para penduduk kota Madinah, "Di sana, wahai pemuda. Di sana, wahai pemuda." Lantas ketika berada sudah menemui rumah Rasulullah, Uwais mengetuk pintu. Tok tok tok. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dua kali Uwais ketuk, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ada seorang yang menjawab salam Rasulullah, yaitu seorang wanita. "Waalaikumsalam." Lalu lantas apa? Ketika dibuka pintunya, bukan Rasulullah. Uwais tertunduk lesu. Siapa yang membuka pintu itu? Yaitu Siti Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. "Wahai, ada apa? Pemuda, engkau datang kemari." Lalu apa Uwais katakan? "Aku ingin bertemu dengan Rasulullah." Apa kata Siti Aisyah? Baginda Nabi sedang tidak ada di rumah, sedang mengikuti peperangan. Hati Uwais Al-Qarni tertunduk lesu mendengar Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sedang berada di medan perang. Memikirkan panjang perkataan ibundanya, sesampai di rumah Rasulullah, Uwais memikirkan apa yang dikatakan ibundanya, "Jangan lama-lama." Lalu seketika itu Uwais Al-Qarni pun meninggalkan rumah Rasulullah dan balik lagi ke kota Yaman. Alhasil Uwais tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, lalu Siti Aisyah menanyakan, "Wahai Rasulullah, di saat kamu berada di medan perang, ada seorang pemuda dari Yaman yang datang mencari dirimu, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah sudah tahu sebelumnya bahwa dia adalah penghuni langit yang tidak terkenal di dunia. Masya Allah, itulah sampai segitunya baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibundanya. Dia rela meninggalkan Rasulullah untuk bertemu keinginannya karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Lalu Rasul sampaikan bahwa Uwais Al-Qarni doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Doanya tidak ditolak karena kesolehannya kepada kedua orang tuanya, karena baktinya kepada ibundanya. Buat kita yang masih ada kedua orang tua kita, yuk kalau doa-doa kita mau cepat dikabulin, kita doa kepada kedua orang tua kita, minta doa kita agar lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita selalu orang yang menambah kecintaan kita kepada kedua orang tua kita.
menambah kesolehan kita kepada kedua orang tua kita. Buat teman-teman yang orang tuanya telah wafat, telah berpulang ke rahmatullah, selalu doakan, kirim Fatihah, kirim sedekah, mudah-mudahan menjadikan amal jariah yang akan menenangkan orang tua kita di alam kubur sana. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiqu wal hidayatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.